action, let's go. 저 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Permatis Putri, NPM 221305066, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Angkatan tahun 2022, kelas B. Oke, moto hidup saya yaitu jalanin aja dulu. Jadi di sini saya akan melakukan praktikum basis data untuk memenuhi ujian tengah praktikum basis data. Oke, yang pertama di sini ada 3 materi yang mau saya praktikan. Yang pertama adalah Data Definition Language atau DDL, kemudian ada Data Manipulation Language atau DML, yang ketiga ada DCL atau Data Control Language. Oke, untuk tahap yang pertama yaitu kita buka XMPP kita. Nah, kalau misalnya udah kebuka seperti ini, kita langsung hidupin di bagian Apache sama MySQL. Kalau misalnya udah ke-connect seperti ini, langsung aja kita minimize, kita masuk ke CMD, kemudian enter. Nah, kita buat layarnya belah dua gini ya. Oke. Untuk mengoneksikannya yaitu caranya menghubungkan antara XMPP sama MySQL melalui CMD-nya. Ini caranya dengan CD. Oke, sorry. Oke. CD, kemudian spasi C, titik, slice, XMPP, slice MySQL, slice bin, kemudian enter. Nah, selanjutnya yaitu kita ketikin MySQL, kemudian spasi O root untuk mengoneksikannya, kemudian enter. Kalau misalnya tulisannya udah welcome seperti ini, berarti udah kekoneksi. Oke, selanjutnya di sini kita akan melihat data apa aja sih yang ada di laptop ini. Caranya yaitu dengan menggunakan perintah sintaks yaitu show databases, kemudian titik koma lalu enter. Nah, di sini ada beberapa database yang udah saya buat. Kayak ini misalnya ada Intan PSP UTP1 karena tadi belum saya hapus ya. Selanjutnya sesuai sama perintah yang dari DDL, pertama kita mau buat 2 database. Caranya yaitu create database, kemudian nama apa yang mau kita buat di database yang pertama. Kita buat UTP1 Intan, kemudian titik koma lalu enter. Misalnya di sini query oke, berarti udah kekoneksi ya. Tapi kalau misalnya tulisannya error, berarti harus perintahnya mungkin kurang benar. Selanjutnya yaitu kita buat database yang kedua. Sama caranya, create database UTP2 ya, Intan. Kita aja. Titik komanya jangan sampai lupa, kemudian di enter. Kalau misalnya udah query oke, berarti udah jadi. Nah, selanjutnya yaitu kita mau lihat sih ini udah masuk ke dalam database atau belum gitu. Caranya sama kayak yang pertama tadi, show databases, kemudian titik koma enter. Nah, ini berarti udah masuk ya UTP1 Intan sama UTP2 Intan. Oke, yang kedua yaitu kita akan menghapus salah satu database. Caranya dengan menggunakan perintah drop database. Nah, tadi yang mau kita hapus yang mana? Yang UTP2 aja ya. Jadi kayak ya udah yang bawah aja, yang bawah. Oke. Kita ketikin nama database-nya yaitu UTP2 Intan titik koma kemudian enter. Kalau udah query oke, berarti udah kehapus. Kita lihat lagi ya. Show data
basis titik koma enter. Nah nih berarti kan yang UTP 2 udah kehapus tuh. Selanjutnya di sini kita mau buat tabel yang isinya nanti itu ada nomor, nama, alamat, sama email. Nah kita mau masukin di database yang UTP1 Intan ini. Jadi pertama kita masuk ke database-nya dulu dengan menggunakan perintah use. Nama database-nya itu kan tadi UTP1 Intan titik koma lalu enter. Nah ini kan berarti udah masuk tuh. Habis itu kita mau buat tabelnya. Caranya yaitu dengan ketikan create tabel UTP1 Intan. Kemudian dalam kurung. Selanjutnya yaitu langsung di enter. Kita masukin yang pertama, kita kan mau masukin nomor. Nah tipe datanya tuh pakai integer. Jadi kita ketik in, kemudian kita buat 5 aja. Selanjutnya primary key. Primary key itu apa? Primary key itu semacam yang membedakan angka istimewa yang membedakan antara data satu sama data yang lainnya. Kemudian enter. Yang kedua kita mau masukin nama. Untuk nama sendiri itu pakai tipe data varchar. Kita masukin sekitar berapa ya? 60 aja lah. 60, kemudian koma, enter lagi, alamat, kemudian tipe datanya masih sama, varchar juga, kita samain aja ya, 60, kemudian koma, lalu enter lagi. Email masih sama, tipe datanya masih varchar juga, 60 lagi. Nah, kalau misalnya udah di bagian akhir, tutup kurungnya dikasih 2, kemudian titik koma lalu enter. Berarti kalau udah query oke, udah selesai. Selanjutnya kita mau menampilkan struktur tabelnya. Sintaksnya yaitu dash. Apa tadi nama tabelnya? UTP ya. UTP 1 Intan. Kemudian titik koma, maaf ini ada dash-nya, S-nya ada 2. Kurang teliti saya tadi. UTP 1 Intan titik koma. Nah, kan berarti udah ini ya. Jadi karena ada S-nya 2 di sini. Oke, udah masuk. Kemudian di sini kita mau ganti nama tabelnya dari tadi kan UTP 1 Intan. Nah, sekarang kita mau ganti jadi UTP 1 gitu aja. Caranya rename tabel. Nah, nama tabelnya kita tadi apa? UTP 1 Intan kan. Tuh, nama baru yang mau kita buat UTP 1 titik koma. Habis itu enter. Berarti udah bisa nih. Kemudian di sini kita mau masukin isiannya di sini kayak nama, alamat, email. Caranya yaitu menambah file ya. Caranya yaitu insert into nama tabelnya tadi kan udah jadi UTP ya. UTP 1, kemudian values dalam kurung petik 1, petik koma, kemudian petik namanya tadi Intan ya, Intan PSP gitu. Habis itu petik koma, selanjutnya alamatnya saya masukin Bandar Jaya, petik koma lagi, selanjutnya yaitu emailnya Intan Brilian 4@gmail.com. Oke. Kemudian petik tutup kurung titik koma enter. Nah, kalau misalnya udah query oke, berarti udah masuk nih nama-namanya.
Untuk lihat struktur tabelnya tadi yang udah kita buat, langsung aja ketik perintah select bintang from nama tabelnya tadi kan UTP 1 titik koma enter. Nah ini kan berarti udah masuk tuh. Selanjutnya di sini kita mau nambah file kayak kita mau nambahin golongan darah ya. Caranya yaitu dengan menggunakan perintah alter tabel. Nama tabelnya kita tadi kan udah jadi UTP tuh, UTP1. Kita ketikin di sini. Habis itu add golongan darah. Nah, tipe datanya apa tuh? Tipe datanya kan ini ya, varchar ya. Jadi kita ketik char dalam kurung 1 tutup kurung, kemudian titik koma, lalu enter. Nah, berarti kan udah ini, udah query oke nih, berarti udah masuk. Coba kita mau lihat apa strukturnya tadi udah masuk belum nih ke tabelnya. Caranya dengan dash UTP 1 titik koma. Nah, itu kan berarti udah masuk ya golongan darahnya. Selanjutnya yaitu kita mau menghapus file pada tabel. Kita sama kok sintaksnya tetap alter, bedanya yaitu kita mau drop karena kita mau menghapus salah satu file tabel di situ, kayak yang golongan darah itu mau dihapus. Alter tabel. Kemudian tadi nama tabelnya itu kan UTP1. Nah, habis itu drop golongan underscore darah titik koma. Nah, query oke berarti udah kehapus nih. Coba ya kita tampilin lagi struktur datanya tadi. Apakah benar-benar udah kehapus? Titik koma. Nah, itu kan berarti udah kehapus ya. Baik, kita lanjut di materi yang kedua yaitu DML atau Data Manipulation Language. Nah, sebelum itu karena tadi dari DDL ke DML udah saya exit dulu, jadi sekarang kita mau masuk ulang lagi ya. Caranya dengan ketik CD, kemudian C titik, kemudian slice exampp, kemudian slice MySQL, dan terakhir slice bin, kemudian enter. Selanjutnya MySQL, kemudian spasi root untuk mengkoneksikannya. Kemudian enter lagi. Kalau misalnya udah welcome seperti ini, lanjut kita mau lihat apa aja sih yang ada di database yang ada di laptop ini. Caranya dengan sintaksnya yaitu show databases. Kemudian titik komanya jangan lupa enter. Nah, di sini kan tadi kan juga udah ada nih kayak database intan PSP, kemudian habis itu di sini juga ada pendaftaran lomba. Kita langsung ini buat database yang baru aja ya. Caranya yaitu dengan create database. Nah, kemudian nama database yang mau kita buat itu apa? Saya di sini mau pakai pendaftaran underscores wasa. Kemudian kalau udah langsung titik koma, kemudian enter. Kalau misalnya tulisannya udah query oke, berarti database-nya udah terbuat. Selanjutnya yaitu di sini kita mau buat tabelnya. Yang selanjutnya yaitu kita mau ketikkan perintah use pendaftaran wasa karena kita mau masuk ke database-nya terlebih dahulu. Pendaftaran underscores kuasa. Nah, habis itu titik koma, lalu enter. Ini kan udah masuk di pendaftaran underscores kuasa. Selanjutnya, untuk membuat struktur tabelnya, yaitu dengan cara ketikan sintaks create tabel, kemudian nama database-nya pendaftaran, nama tabelnya pendaftaran underscores kuasa. Kemudian dalam kurung lalu enter. Nah, di sini kita
pertama masukin nomornya dulu. Nomornya itu kan tipe datanya integer. Habis itu kita ketik aja in. Nah, untuk karakternya sendiri kita masukin 10. Habis itu primary key. Kemudian koma, lalu kita masukin nama. Nama itu kan tipe datanya varchar. Kita buat 60 karakter aja. Kali aja orangnya namanya panjang ya kan. Habis itu enter, kita masukin alamat. Untuk alamat juga masih sama, tipe datanya yaitu varchar. Kita buat 60 juga aja. Habis itu koma, lalu enter. Selanjutnya ada email. Email tipe datanya masih sama ya, varchar. 60 juga aja. Habis itu koma, lalu enter lagi. Setelah itu kita masukin nomor teleponnya. Untuk nomor telepon kita tulis nomor underscore telepon ya. Nah, tipe datanya juga masih sama, varchar 30 karakter aja. Nah, yang terakhir yaitu kita masukin gender. Jadi kalau misalnya di CMD itu kalau gender itu perintahnya itu sex, kemudian karakternya menggunakan char, terus 1. Habis itu tutup kurung lagi, titik koma, lalu enter. Nah, kalau misalnya udah query oke kayak gini, berarti udah masuk. Habis itu, kalau kita mau menampilkan struktur datanya, kita ketikkan perintah sintaks dash, kemudian nama tabel yang telah kita buat tadi, pendaftaran, underscore puasa. Kemudian langsung titik koma enter. Nah, di sini kan berarti udah terbentuk nih struktur tabelnya. Selanjutnya yaitu kita akan memasukkan data pada tabel ini. Jadi kayak nama, terus habis itu alamat, email, nomor telepon, sama gendernya ini kita masukin. Untuk sintaksnya yaitu kita menggunakan insert into ini nama tabelnya itu pendaftaran underscore puasa, kemudian dalam kurung values-nya belum saya masukin, kemudian dalam kurung petik 1 petik koma. Nah, kita masukin nih namanya yang pertama Windari Permata, kemudian petik lagi, habis itu koma, alamatnya Bandar Jaya. Nah, habis itu petik koma lagi, untuk emailnya yaitu kurang tahu sih emailnya, yang penting masukin aja ya. Kita ketik winda23@gmail.com, kemudian tanda petik koma. Selanjutnya kita masukin untuk nomor teleponnya 08 78 45 21 32. Oke, kemudian petik habis itu koma lagi, baru kalau untuk gendernya kita masukin huruf P karena dia perempuan ya. Selanjutnya tutup kurung, tutup kurungnya 2 kali, habis itu tutup kurungnya sekali aja, habis itu titik koma. Coba kita cek dulu, insert into pendaftaran puasa, values yang pertama yaitu Windari Permata Bandar Jaya, Winda 23. Oke. Nah, kalau misalnya udah query oke, di sini kita mau masukin buat baris yang kedua. Caranya masih sama, pakai insert into pendaftaran puasa values, kemudian angka yang kedua, kemudian petik koma, habis itu petik lagi, misalnya Dena.
Dena Rahma, petik, habis itu koma, terus petik lagi, yang ketiga alamatnya tuh Baba, terus petik, koma, untuk emailnya kita masukin dena11@gmail.com. Nah, kemudian petik, koma, habis itu kita masukin nomor teleponnya. Nah, petik, koma, untuk gendernya yaitu perempuan juga. Kemudian tutup kurung, titik koma. Oke. Selanjutnya masih sama, tinggal kita ganti ini nomornya. Pokoknya isiannya itu kita ganti semua. Kita buat Reka Yunanda. Habis itu koma, kita buat Simpang Agung dan titik, koma. Habis itu kita masukin emailnya. Emailnya yaitu reka66@gmail.com. Kemudian ketik, koma, lalu kita masukin nomor telepon. Nah, petik, habis itu gendernya ini masih sama, perempuan. Kemudian tutup kurung, titik, koma, lalu enter. Nah, selanjutnya ini kan tadi kita minimal 4 orang ya, kita buat lagi cowok ya mungkin. 4. Kemudian kita masukin sama aja kayak tadi, Rega Syahrul. Nah, habis itu petik, koma, habis itu alamatnya aja Lampung Tengah, terus habis itu koma lagi, kita masukin emailnya. @gmail.com, petik, koma, habis itu nomor teleponnya. Nah, untuk gendernya karena laki-laki kita ketik L ya. Nah, kalau udah langsung enter. Kalau udah query oke, ini kan ada 4 nih. Udah 4 masuk semua ya. Nah, habis itu coba kita select pendaftaran. Jadi kayak lihat tabelnya gitu. Daftaran puasa. Nah, nih udah masuk semua kan, kayak Windari Permata, habis itu Dena, Reka, ini pokoknya datanya udah masuk semua. Selanjutnya di sini kita akan memperbarui isi data. Misalnya mengubah nama. Nah, di sini coba kita mau ubah nama ya. Caranya dengan update nama tabelnya, yaitu kan pendaftaran. Underscore puasa. Kemudian set ya,
ketik set, lalu enter. Habis itu kita ketik nama sama dengan, lalu petik yang mau kita ganti, misalnya nomor 1 nih, kita ganti jadi Windari aja gitu ya, Windari. Habis itu petik. Nah, habis itu where, lalu nama sama dengan petik 2 habis itu petik 2 lalu titik koma kemudian enter. Nah, kalau misalnya udah query oke kayak gini, kita coba lihat lagi nih apakah datanya di dalamnya itu namanya udah berganti. Caranya select bintang from pendaftaran underscore puasa titik koma. Nah, itu kan tadi berarti udah kita update ya, namanya ini tinggal Windari. Selanjutnya di sini kita akan menghapus data yang diinginkan dalam tabel. Kayak kita misalnya mau hapus nomor 2 atau nomor 3 aja nih. Caranya yaitu dengan mengetikkan perintah delete kemudian from nama tabelnya pendaftaran underscore puasa. Nah, habis itu mana sih yang mau kita hapus nih? Misalnya kita mau ngapus yang kedua aja ya. Nah, habis itu kita ketik where nomor, kita masukkan yang primary key-nya tadi, nomor 2. Nah, habis itu titik koma, lalu enter. Kalau misalnya udah query oke kayak gini, kita coba lihat lagi apakah datanya itu udah terhapus yang nomor 2 itu tadi. From pendaftaran underscore puasa titik koma, habis itu enter. Nah, itu kan berarti yang atas nama ini si Dena tadi kan udah kehapus karena di sini kan udah kita mau hapus yang nomor 2 kan ini. Nah, ini udah kehapus. Nah, yang terakhir di sini kita akan menghapus keseluruhan data yang ada di dalam tabel. Caranya dengan mengetikkan sintaks delete from pendaftaran underscore puasa kemudian titik koma enter. Berarti udah kehapus gitu. Nih, misalnya kita mau select lagi ya, select bintang from pendaftaran underscore puasa. Itu udah ada begitu. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu data control language atau DCL. Oke, di sini ada 4 materi. Yang pertama yaitu grant, kemudian ada revoke, lalu ada commit dan rollback. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan yang grant. Grant ini adalah untuk mengizinkan user mengakses tabel dalam database. Sebenarnya bukan cuma dalam database ya, kalau misalnya grant itu user bisa akses selain tabel itu juga bisa akses ini, misalnya kayak menghapus atau memanipulasi data-data yang ada di situ. Nah, habis itu yang revoke itu tuh untuk membatalkan
izin hak user yang ditetapkan oleh perintah grant. Misalnya nih, kayak dalam suatu organisasi gitu kan ada database-nya misalnya. Terus admin itu tuh saya ibaratin aja ya. Admin itu tuh keluar dari organisasi itu. Nah, abis itu biar kayak datanya nggak bocor, nah dari user atau admin yang lainnya itu tuh bisa mencabut hak akses gitu. Kemudian ada commit, yaitu menetapkan penyimpanan database. Kemudian ada rollback, membatalkan penyimpanan database. Oke, sebelumnya ini saya udah login di CMD. Langsung aja ya. Kalau misalnya untuk melihat user itu tuh caranya dengan select user, host, password from MySQL user . Nah, di sini kan baru ada 4 user. Untuk membuat user baru, yaitu caranya dengan create user. Kemudian nama usernya kita mau namain saya pribadi aja ya, Intan. Ketik lagi. Nah, kalau misalnya untuk membuat user ini harus diikuti dengan localhost. Terus lokal. Terus kemudian ketik lagi. Lalu identify. Ini passwordnya kita masukin biar mudah diingat aja sih. Intan 23. Kemudian titik koma, lalu kalau query oke nih berarti udah ya, ini udah terbuat usernya atau adminnya. Kemudian kita buat 2. Untuk namanya bisa diganti ya, misalnya Nana. Kemudian localhost, lalu identified by passwordnya Nana 123, lalu titik koma. Nah, kalau misalnya udah query oke, berarti kayak gini udah jadi ya. Selanjutnya kita mau coba apakah dua user yang udah kita buat tadi bisa masuk ke tabel di sini. Caranya masih sama dengan ketik select user, habis itu koma, host, koma, kemudian ada password, kita masukin from MySQL user . Nah, nih, ini udah masuk ya, Intan sama nama. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah buat ini usernya Intan sama si Nana. Nah, di sini kita akan membuat perintah grant ini, yang tujuannya untuk mengizinkan user mengakses tabel dalam database. Caranya yaitu dengan mengetikkan sintaksnya grant select on global titik bintang show. Nah, kita kasih nama usernya yang tadi udah kita buat ke Intan ya. Localhost titik koma.
show terus situ. Nah, tadi ini karena ada spasi jadi error. Selanjutnya setelah membuat grand, di sini kita akan buat ini di bagian commitnya. Commit itu apa? Untuk menetapkan penyimpanan database. Caranya yaitu dengan set auto commit sama dengan on koma. Nah, habis on commitnya, sekarang kita coba buat off commitnya. Caranya masih sama perintahnya, cuman bedanya di belakangnya itu tulisannya perintahnya dibuat off. Kalau udah, kita sekarang coba ini menyeleksi select add, habis itu auto commit. Nah, ini kan 0. Kenapa 0? Karena tadi maaf ya, tadi kan yang di bagian on ini belum kita seleksi apakah udah masuk atau belum. Tapi karena di sini ini kan barusan kita coba yang auto commit off, kita matiin. Di sini aksesnya juga udah terputus, jadinya tulisannya 0. Kalau misalnya tadi on, itu pasti tulisannya di sini 1. Kita coba lagi ya. Set auto commit sama dengan on. Nah, kalau udah baru di select add auto commit. Nah, ya kan? Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.